Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan maghfirah-Nya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi atau pengimbasan, merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8, yaitu pada modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cisaat, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman rekan sejawat, Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Cisaat yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Baiklah, sebelum dilanjutkan, khususnya untuk guru baru, mungkin ada yang belum mengenal saya. Perkenalkan, saya Risnawati, calon guru penggerak angkatan 8. Alhamdulillah saya sekarang sudah berumur 36 tahun dan sudah memiliki 4 orang putri. Kemudian saya bertempat tinggal di Kampung Ciparai, RT 1 RW 5, Desa Ciparai, Kecamatan Jampang Kulon. Motto saya menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kenapa saya mempunyai motto seperti itu? Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum dilanjutkan, saya tanya dulu, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui apa itu budaya positif? Budaya positif itu seperti apa? Ibu, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang positif seperti salam, menyapa, hormat pada orang yang lebih tua, mungkin itu. Terima kasih Ibu Teti atas tanggapannya. Iya, untuk budaya positif betul sekali ya Bapak Ibu semuanya. Kita semua sudah melakukan di sekolah ini. Tentunya untuk budaya positif ini karena budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang kita yakini diterapkan di sekolah. Kemudian kita dapat ciptakan budaya positif itu tidak instan. Sekarang kita ngajar kepada anak misalkan budaya 5S. Seminggu harus sudah rapi melakukannya, tidak. Tapi harus ada waktu sehingga perlu juga tuntunan dari seorang guru, karena seorang guru itu adalah uswatun hasanah bagi murid-muridnya. Karena menuntun itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun kodrat anak. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Ya, diibaratkan kita itu tidak bisa mempola anak dari A menjadi B, ya, karena Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang pendidik itu ibaratnya seorang petani. Ketika menanam jagung, nggak mungkin kan menjadi padi, ya. Ketika jagung, ya jagung hasilnya. Hanya saja jagung itu bisa buahnya lebat, bisa jagungnya bagus kualitasnya kalau misalkan kita petani itu membersihkan gulma-gulma atau tanaman-tanaman rumput liarnya, kemudian dipupuk dan lain sebagainya. Jadi kita pun seperti itu sebagai seorang pendidik, tidak bisa menciptakan anak dari A menjadi B. Tapi ketika anak itu dari rumahnya membawa kodratnya masing-masing, nah kita tebalkan yang bagusnya seperti tadi jagung yang petani yang satu dengan petani yang
satu lagi bisa beda kualitas jagung yang dihasilkannya, tergantung dia merawatnya gitu, seperti itu. Kemudian untuk budaya positif ini juga seorang guru bisa melaksanakannya jika seorang guru itu sudah mampu melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, ya, berpihak pada murid. Berpihak pada murid di sini salah satu nilai guru penggerak di sini ada berpihak kepada murid. Jadi ketika kita sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka insya Allah budaya positif pun akan terlaksana. Sehingga setiap guru agar bisa menciptakan budaya positif itu, tentunya kita harus punya mimpi dulu, ya. Saya pribadi sebagai guru penggerak mempunyai mimpi terwujudnya generasi yang unggul yang ramah. Ramah di sini adalah R-nya religius, A-nya itu amanah, kemudian M-nya itu mandiri, dan H-nya itu humanis. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang akan kita diskusikan hari ini adalah tentang budaya positif. Di mana budaya positif ini, di sini di dalam budaya positif ini ada 6 komponen. Yang pertama disiplin positif dan kebajikan universal, kemudian ada motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, ada yang keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang keenam ada segitiga restitusi. Untuk yang pertama di sini ada disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai universal. Mungkin kita bisa flashback ke belakang, ya. Apakah diri kita sudah menciptakan mendisiplinkan diri, ya? Karena menurut Ki Hajar Dewantara itu disiplin itu bentuk kontrol diri. Misalkan kita bisa simulasikan Bapak Ibu semua digenggam tangannya, minta bantuannya, ya. Nah, di tangan Bapak Ibu diibaratkan ada sebuah berlian. Nah, sebuah berlian. Kemudian teman sebangkunya boleh meminta untuk membuka tangan yang ada, yang tangan temannya itu. Kemudian temannya itu bersikeras mau membuka atau menutup tetap. Itu ada dalam diri pribadinya, keputusannya. Kemudian yang satu lagi, merayu sedemikian rupa, ya, bagaimana teman yang satunya agar membuka. So, dicoba. Silahkan Pak Yudi. Bu Titi sebagai berperan A yang memegang sebuah berlian atau sesuatu yang berharga. Nah, sudah dibuka, apa keputusannya, dibuka apa ditutup? Bisa membukanya? Ditutup. Berliannya pasti ditutup. Pak Eman sama Bapak Kepala Sekolah, dibuka apa ditutup? Barang berharga. Iya. Nah, itu ya. Jadi kita bisa simulasikan bahwa ketika jadi disiplin itu memang diri sendiri yang mengontrol, ya. Mau dibuka atau ditutup itu keputusannya ada dalam diri sendiri. Walaupun misalkan pihak lain merayu sedemikian rupa, ya. Begitupun misalkan murid, kita memaksa murid untuk misalkan membudayakan salam misalnya. Tapi kalau siswanya sendiri ya belum mau dikontrol hatinya, kita tidak bisa memaksa karena keputusan mereka gitu. Tapi kita bersikeras seperti tadi misalkan Bu Retna memaksa Bu Dede untuk membuka, ayolah buka tangannya, nanti dikasih apa itu kan, sehingga misalkan ada yang keputusannya dibuka atau ada yang tetap untuk ditutup. Itu merupakan bentuk simulasi dari
disiplin itu merupakan kontrol diri kita sendiri. Nah, apa sih tujuan dari disiplin positif itu? Tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ada pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, di mana kebajikan universal yang kita kembangkan di sekolah sekarang sesuai kurikulum yang digalakkan itu tentang kebajikan universal, profil pelajar Pancasila. Kita ingat-ingat lagi ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila yang ada dalam kurikulum Merdeka itu yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini kita melakukan penguatan-penguatan, termasuk tadi memakai budaya positif yang menguatkan terhadap keimanan dan ketakwaan itu seperti apa melalui pembiasaan yang kita rencanakan misalkan, atau tentang kebinekaan global. Ini ada apa di sini penguatannya nanti dalam kegiatan pembelajaran, pembiasaannya untuk gotong royongnya, untuk kreatif, untuk bernalar kritisnya dan untuk kemandiriannya. Baik, itu yang pertama tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kita misalkan anak-anak sendiri melakukan suatu budaya positif seperti tadi yang Bu tadi katakan, melakukan salah atau misalkan terbiasa mengambil sampah, kemudian lagi berkata sopan santun. Nah, itu ada yang melaksanakan dan ada yang tidak melaksanakan. Kenapa? Karena ada motivasi dalam dirinya. Contohnya, ini ada 3 motivasi yang membuat orang berperilaku. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan bisa jadi anak melakukan suatu budaya positif karena takut dihukum, ya. Jadi motivasinya takut dihukum. Saya misalkan hari ini mau piket karena takut dihukum sama bu guru. Nah, itu motivasi yang pertama. Jadi motivasi orang berperilaku itu satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Misalkan ada lagi satu anak yang kasusnya, saya mau piket karena sama bu guru suka dipuji-puji kalau lagi piket. Ih, hebat, misalkan Syakir rajin piketnya, atau misalkan Nadia, terima kasih, ibu sangat bangga sekali sama Nadia sudah melakukan 5S, misalkan datang ke sekolah, ucapkan salam, kemudian saling sama bu guru senang sekali, sehingga anak-anak termotivasi untuk besok mau senyum lagi, udah dapat pujian misalkan gitu, atau penghargaan dan sebagainya dari orang lain. Itu adalah motivasi kedua seseorang melakukan suatu tindakan. Termasuk kita, misalkan saya sendiri ke sekolah pagi-pagi takut ada bapak kepala sekolah di luar, malu gitu kan. Itu termasuk motivasi. Atau memang takut itu sama anak-anak misalkan, gurunya kesiangan terus atau gimana. Itu merupakan motivasi. Nah, dan yang ketiga, motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini adalah tingkat tinggi, level paling tinggi. Jadi level yang ketiga ini mereka sudah sadar melakukan suatu perilaku yang baik, termasuk budaya positif, benar-benar bukan karena takut dihukum atau bukan karena ingin dipuji orang, tapi benar-benar sudah dalam hatinya itu ya sudah sadar bahwa saya melakukan ini ya keinginan saya, karena saya harus melakukan suatu nilai-nilai yang baik. Baik, kita lanjutkan untuk hukuman. Nah, biasanya hukuman ini bersifatnya sepihak, ya, tiba-tiba, tidak ada kesepakatan awal, tidak berkaitan dengan kesalahan. Contohnya, saya pribadi dulu waktu masih primitif sering menghukum anak. Kenapa lu ngerjain PR? Tidak bertanya dulu latar belakang anak tidak mengerjakan PR itu kenapa, gitu kan? Langsung aja push up 10 kali, misalkan seperti itu. Nah, jadi kalau hukuman ini biasanya tiba-tiba tanpa anak-anak langsung kaget, tanpa ada kesepakatan dari awal. Terus lagi
tidak berkaitan dengan kesalahan. Anak kesalahannya tidak mengerjakan PR, tapi dihukumnya suruh keliling lapang atau suruh push up. Kira-kira nyambung nggak Bapak Ibu dengan kesalahannya? Iya, kurang nyambung, kurang relevan ya kalau hukuman. Kita semuanya mungkin harus mengevaluasi diri kalau misalkan di antara kita masih ada yang sering menghukum anak atau masih ada yang masih menghukum anak karena ini merugikan sepihak ya. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu berada di atas sedikit dari hukuman. Disiplin dalam bentuk konsekuensi ini memang sudah ada rencananya di dalam kelas misalkan. Iya, kesepakatan awal sudah disetujui oleh murid juga sama kita di sekolah. Misalkan anak-anak jika nanti ada yang tidak mengerjakan PR sudah diingatkan 3 kali bagaimana? Nah, misalkan seperti itu. Misalkan membersihkan kelas. Nah, anak-anak memang sudah sepakat. Ya, sudah sepakat. Tapi tetap ini berada di level kedua ya. Memang masih boleh. Tapi yang paling bagus adalah restitusi. Karena restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid, memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau tadi hukuman udah jelas itu merugikan sepihak. Anak-anak merasa tidak dihargai, tidak ditanya alasannya apa gitu kan. Kemudian kalau konsekuensi lebih baik dari hukuman, tapi tetap di bawah restitusi. Karena kalau restitusi ini benar-benar menggali, berdiskusi dengan anak jangka panjang. Jadi anak digali oleh kita kenapa melakukan kesalahan, kemudian setelah itu apa alasannya melakukan kesalahannya itu. Kemudian mereka sendiri harus bisa menyimpulkan apa yang harus anak-anak lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi mereka sendiri yang harus digali kesadarannya. Jadi ini jangka panjang, tidak seperti tadi yang hukuman dan konsekuensi. Baik, Bapak Ibu sampai sini masih bisa semangat? Iya. Karena terdekat ada yang ngantuk, kita ice breaking dulu ya. Coba kita tebak-tebakan aja. Anak-anak kan suka tebak-tebakan. Barangkali Bapak Ibu gurunya juga suka tebak-tebakan. Coba negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja? Ayo Ibu. Pas. Bapak. Lapor. Bu Resti, Bu Susan, Bu Dede. Ayo, negara mana yang dapat 2 wanita saja? Pas. Mau tahu jawabannya? Ya Pak? Ya mau tahu. Oh. Jawabannya adalah Italia. Gimana bisa diterima? Ya boleh lah. Yang kedua masih ada, tenang, yang barusan nggak dapat nilai Bapak Ibu ya. Yang kedua, susu apa yang berganti setiap 5 tahun? Ayo Bapak Ibu. Susunan kabinet. Oh, luar biasa. Betul ya Pak Eman. Jadi susu yang berganti setiap 5 tahun adalah susunan kabinet. 100 Pak Eman. Ada lagi satu lagi sebelum kita lanjutkan. Karena mikir oke. Nasi apa yang paling susah untuk ditelan? Nasi apa yang susah banget untuk ditelan? Nah, iya betul. Bu Retna keren ya. Iya betul. Jadi nasi yang paling susah ditelan itu nasihat. Karena setiap orang belum tentu bisa menerima nasihat. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, baiklah itu ice breakingnya.
kita Bapak Ibu semua mungkin bisa melakukan ice breaking terhadap anak-anak, baik tebak-tebakan atau misalkan melengkapi gambar, karena itu sangat merespon anak-anak untuk berpikir kritis gitu ya. Baik, dilanjutkan. Yang ketiga itu ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, jadi untuk masih nyambung ya, masih berhubungan untuk menciptakan suatu budaya yang positif, tentunya harus ada kesepakatan atau keyakinan yang kita yakini, baik itu di sekolah maupun di kelas. Misalkan kita bermusyawarah untuk menentukan keyakinan sekolah. Kita siapkan, misalkan dari Pak Yudi ingin apa? Di sekolah kita ingin apa dan tidak mau apa? Tidak ada yang terlambat masuk misalkan. Nah, itu boleh. Atau lagi ada yang apalagi Bu, kira-kira untuk sekolah kita keyakinannya? Sarana untuk ibadah misalkan sholat. Ya. Nah, jadi misalkan kita menentukan suatu keyakinan kelas. Tadi misalkan Pak Yudi tidak boleh ada yang terlambat. Nah, kita itu misalkan ada 10, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, itu yang pertama. Langkah yang pertama adalah membuat keyakinan. Setelah itu, yang tidak atau jangan kita rubah menjadi sebuah kalimat positif. Ya, seperti yang sudah saya lakukan di kelas itu. Di sini ada empat kertas. Nah, yang ini anak-anak pure, anak-anak ngasih pendapat. Bu, misalkan yang ini yang pertama, misalnya dari Iqbal, tidak boleh mencontek. Kenapa tidak boleh mencontek? Karena waktu kelas 3 saya sering dicontek. Oh iya, boleh. Kemudian misalkan tidak boleh saling mengganggu. Kenapa misalkan bila ingin seperti itu aturannya, keyakinannya? Karena saya sering diganggu Bu, dicubitin sama Opik dan lain sebagainya. Setelah saya daftar ada 10, karena dari 10 anak ada 10 mereka itu ingin seperti ini dan tidak mau seperti ini, misalkan ada di sini. Nah, setelah itu langkah yang kedua, daftar yang 10 ini masih kalimat negatif atau positif Bapak Ibu? Masih kalimat negatif karena di sini ada jangan, ada tidak. Nah, yang kedua, langkah kedua di sini harus dirubah menjadi kalimat yang positif sehingga anak-anak yang ketangkapnya itu misalkan seperti tidak boleh mencontek, dirubah menjadi kalimat yang positif menjadi belajar lebih giat, misalkan gitu. Jadi ya, mengerjakan tugas mandiri sendiri. Nah, itu kan lebih enak dengarnya daripada tidak boleh mencontek. Kalau tidak boleh mencontek, yang ditangkap oleh anaknya itu menconteknya gitu ya. Tapi kalau misalkan belajar mandiri lebih positif, memberikan energi positif buat anak-anak belajar mandiri. Untuk yang ketiga, nah di sini yang 10 kalimat positif ini kita masukkan ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Misalkan nilai-nilai yang lebih global, lebih universal. Misalkan dari 10 ini menjadi 5 seperti yang sudah saya lakukan di kelas 4. Dari 10 kesepakatan anak-anak ini menjadi 5, dikelompokkan lagi menjadi 5 kebajikan universal. Itu yang pertama, menghargai orang lain, bersyukur, cinta kebersihan, semangat belajar, sopan santun. Ini keyakinan kelas ini harus diingat oleh anak sehingga ketika anak ada yang melanggar, kita ingatkan. Misalkan ada yang membuang sampah sembarangan, Iqbal, bisa kita ingat keyakinan kelas kita nomor 3. Oh iya Bu, diambil sendiri, misalnya seperti itu. Nah, jadi keyakinan kelas ini harus wajib kita diskusikan dengan anak-anak kita agar anak-anak kita meyakini semua itu, dan apa yang mereka lakukan ketika keluar dari keyakinan kelas mereka akan menyadarinya sendiri. Kemudian kelas 4 juga saya beri nama, atau kami kemarin diskusi menjadi kelas 4 yang patuh.
Ya, patuh ini adalah akronim. P-nya itu merupakan pembelajar yang hebat. A-nya aktif, P-nya itu tangguh, U-nya itu unggul, H-nya itu adalah hemat gitu. Jadi boleh teman-teman semuanya kelasnya itu dikasih nama biar teringat kepada oleh mereka, oh kelas saya kelas patuh, misalnya kelas mandiri, dan itu dikompromikan bersama, didiskusikan bersama sehingga anak-anak terngiang setiap apa yang mereka lakukan itu menuju ke keyakinan kelas dan ke moto atau visi kelas itu sendiri. Gitu. Kemudian yang keempat, ini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi misalnya tadi kita sudah membudayakan suatu kebudayaan positif di sekolah ini, ada yang melanggar. Nah, kita kenapa tidak boleh memberi hukuman seperti tadi ataupun konsekuensi, tapi yang lebih bagus itu restitusi. Karena kita harus mendalami kebutuhan dasar manusia itu yang ini, yang 5. Anak itu terlambat, kita langsung serta-merta push up 10 kali. Coba kita dalami, mungkin anak itu ketika datang ke sekolah terlambat itu membantu dulu ayahnya, karena misalkan ibunya pergi ke luar negeri, sehingga dia membantu ayahnya mengasuh atau memasak untuk adiknya dan lain sebagainya. Jadi harus, mungkin ketika anak melanggar ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, atau misalkan ada anak yang malak ke temannya, mungkin dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Misalkan ada yang kebutuhan dasarnya kebebasan, dia misalkan ingin bebas. Nah, sedangkan kita di sekolah mengembang menjadi guru yang otoriter, harus ini, tidak boleh ini. Ya, tidak ada keyakinan kelas yang didiskusikan di kelas itu, sehingga anak-anak merasa terbebani, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya tentang kebebasannya, akhirnya brutal. Ya, seperti itu. Atau misalkan kesenangan, fun. Misalkan kita di sekolah ngajarnya kurang kreatif, misalkan seperti saya di sekolah ngajar nulis, misalkan ulangan, latihan, pulang. Nah, misalkan sedangkan anak-anak di rumah kebiasaannya main game yang sangat menyenangkan buat mereka. Nah, jadi kita sebagai guru harus bisa lebih menarik dari game itu dengan cara apa? Dengan cara menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dari mereka yang dari kesenangan mereka di rumah. Jadi selalu semangat sekolahnya. Jadi tetap terpenuhi, tidak akan ada malas belajar dan lain sebagainya kalau kebutuhan mereka tentang kesenangan itu terpenuhi di sekolah. Kemudian ada kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Ya, di sekolah misalnya kita guru yang ditakuti, bukan disegani, ditakuti. Ya. Di rumah juga sering dipelototkan ke mama sareng bapaknya. Nah, jadi kebutuhan dasar cinta dan kasih sayangnya dia nol misalnya, sehingga di sekolah itu brutal, kemudian suka ngejailin teman dan sebagainya. Maka dari itu, ketika anak melanggar sesuatu, kita harus restitusi. Kita harus stabilkan identitasnya, kemudian validasi kesalahannya itu seperti apa, kemudian apa keyakinan kelasnya yang dia langgar. Jadi anak-anak itu sadar, jangan langsung serta-merta kita menghukum, karena takutnya ketika anak melanggar itu ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, termasuk kita sendiri. Misalnya kita di rumah kurang kesenangan, di sekolah mencari kesenangan, ya gitu. Jadi seperti itu, itulah kebutuhan dasar kita. Baik Bapak Ibu, sepertinya ngantuk lagi. Kita ice breaking lagi. Kita ice breaking lagi. Coba Pak Yuti, teka-teki tebak gambar nama candi di Indonesia. Ayo. Jadi waktu yang berdiri sampai sekolah di satu. Ayo, ada yang bisa
bisa merangkaikan face-nya diganti si, Pak-nya diganti mu. Jadi nama candinya apa? Simoti. Ayo ada lagi selain Simoti? Sipa? Sipa? Sipamu? Sipamu? Sipa? Mendekati Bu Susan. Sipa? Ayo Eman. Nah, tepuk tangan buat Bu Susan. Sipa mutung ya. Jadi ini kan Vespa. Vesnya diganti si, jadi Sipa yang ini. Yang ini patung diganti jadi mutung, jadi Sipa mutung. Iya. Mungkin ini contoh-contoh SBD buat anak-anak, biar anak-anak itu mikir gitu kan ya. Pengetahuannya untuk literasinya juga mereka bisa meningkat kalau kita sering melakukan SBD yang berhubungan dengan pembelajaran. Atau ini bisa Bapak Ibu teka-teki tebak gambar nama-nama hewan amfibi. Salamander. Berarti Bu Teti sudah hebat sekarang, cepat ya. Salamander ya. Jadi itu adalah kolamnya diganti sa jadi salam plus blender, blendernya diganti a jadi tinggal salamander. Sudah hebat-hebat, sudah mulai mencair ya, sudah mulai mencair. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Jadi sedikit lagi. Iya. Jadi lumbung ya. Ya mungkin kita saya pribadi ya kurang literasi sehingga pas nyari-nyari teka-teki, oh iya ada memang candi lumbung gitu. Memang ada ya, kitanya saya pribadi harus banyak literasi lagi. Jadi ini lem diganti jadi lung, ini tabung, taknya dicoret, dihilangkan, tinggal bungnya jadi lumbung. Jadi apa kayak candi lumbung? Iya. Kayak teka Borobudur ya. Yang tahunya Borobudur sama Prambanan ya. Iya, itu pengetahuan buat anak-anak nanti kita bisa terapkan di kelasnya masing-masing untuk melakukan ice baking dengan berbagai variasi. Baik, kita lanjutkan budaya positif yang 6 itu tadi. Yang pertama coba saya cek, yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Disiplin positif ya. Kemudian yang kedua ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, ada restitusi ya. Kemudian yang ketiga tadi ada apa? Kemudian barusan yang keempat, yang keempat. Nah ini yang kelima ada posisi kontrol seorang guru. Nah coba kita refleksi masing-masing. Kita sudah menjadi di mana posisi kita? Sebagai penghukumkah? Sebagai teman? Sebagai pembuat merasa bersalah? Sebagai pemantau atau sebagai manajer? Untuk sementara sebagai pemantau. Iya, Bu Teti sebagai pemantau. Pak Yudi merefleksikan diri sebagai apa posisinya sekarang? Posisi kita sebagai guru? Teman. Ya, jadi kita kan kayak
Power Ranger ya kadang kalau lagi kurang kontrol sebagai penghukum. Ketika misalkan lagi enak hatinya sebagai teman, atau misalkan pembuat merasa bersalah sebagai pemantau, sebagai manajer. Ya baik. Nah yang pertama, posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Nah saya juga sering dulu ketika primitif sering menjadi penghukum. Insya Allah kalau sekarang kalau secara fisik saya sudah taubat sudah sadar ya. Nah biasanya seorang guru ketika kontrolnya itu menjadi seorang penghukum, maka suaranya akan tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, kemudian jarinya menunjuk-nunjuk, menghardik ya. Coba kira-kira bisa memposisikan sebagai penghukum? Ya, jadi posisinya itu matanya melotot ya, nadanya tinggi. Coba Pak Yudi mungkin bisa memperagakan Pak Yudi boleh memperagakan ada Pak ada sebagai sembah boleh. Nah jadi misalkan saya serang gak ya kalau memperagakan misalkan kenapa kamu terlambat? Jadi suaranya tinggi, matanya melotot, tangannya menunjuk-nunjuk. Nah itu merupakan posisi guru sebagai penghukum di situ posisinya ya, sebagai penghukum. Kira-kira kalau kita guru mempunyai posisi kontra sebagai penghukum, anaknya seperti apa? Anaknya takut, pendendam, betul sekali Bu Tati. Jadi anak bisa neteli ya istilah Sundanya. Neteli eta ka guru eta abdi baheula misalkan. Ditutunyuk di bahasai kasar misalkan seperti itu, atau bahkan diberi hukuman fisik. Sampai tua mereka akan membekas ya. Mungkin mulut bisa memaafkan, tapi hati, karena hati itu kan ibarat kertas ya. Hati itu ibarat kertas. Misalkan ketika hati kita itu posisi seperti ini, kemudian ada yang menghukum kita, ada guru yang menghukum kita, seketika itu langsung ciut, komo dipolototan, bari ditutunyuk. Nah, ibaratnya kertasnya seperti ini. Nah, anaknya langsung ciut seperti ini, langsung rikes haritaknya. Ya. Kemudian, walaupun kita sudah minta maaf, kita sudah sadar bisa melakukan. Maaf ya, tadi ibu marah-marah, maaf ibu lepas kendali misalnya. Oh iya bu, gak apa-apa. Ibaratnya si kertas tadi kita bisa, karena kita minta maaf, misalkan kita seperti ini. Nah, memang lebarnya sama ya, panjangnya sama. Tapi apakah keutuhannya itu sama seperti tadi? Tidak ya, kusut. Jadi tetap hati itu akan membekas. Ya, maka dari itu kita diusahakan mulai dari sekarang tidak lagi menjadi seorang guru yang mempunyai posisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Misalnya suaranya itu memang enggak seperti tadi tinggi, enggak. Misalkan suaranya itu memelas gitu kan, halus, kemudian sedikit sedih, kemudian merapat pada anak, rasa sama. Ayo dong, ayo kerjakan, kasihan gak sama ibu? Kalau kamu gak ngerjain ini nanti dimarahin kepala sekolah loh, kasihan ke ibu dong, gitu misalkan. Demi ibu kerjakan, demi ibu misalkan. Jadi ada anak itu langsung menangkapnya, oh kalau misalkan saya nggak ngerjain berarti ibunya dimarahin kepala sekolah gitu. Jadi merasa bersalah kalau dia nggak mengerjakan karena gurunya nanti akan dimarahi. Nah itu adalah tipe kontrol seorang guru membuat merasa
bersalah. Ini pun kurang bagus ya Bapak Ibu, ini pun kurang bagus walaupun memang tidak seperti tadi terlihat kasar, tapi membuat anak itu merasa bersalah aja. Kalau misalnya seperti tadi perilaku kita, ayo kerjakan tugasnya, nanti ibu dimarahin loh sama kepala sekolah. Kalau kamu gak ngerjain, nanti ibu dimarahin sama orang tua kamu gak nurut di sekolahnya. Jadi terkesannya saya gitu yang salah, dimarahin, nanti gurunya saya yang disalahkan, gitu kan? Jadi merasa bersalah gitu anak. Kemudian posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Nah, nada suaranya ramah, kemudian terlihat akrab dan ada sedikit bercanda. Kemudian matanya juga kalau ke teman kan biasanya, "Hai Bang, kenapa terlambat?" misalkan gitu kan. Kalau misalkan iya. Jadi anaknya itu memang nggak merasa dimarahi gitu kan. Kalau misalkan kita posisinya sebagai teman, tapi ini juga kurang baik karena anak itu nanti merasa ketergantungan. Ketika mereka melakukan kesalahan, terus karena ada guru itu yang membela dia sebagai teman, misalnya, kenapa sih Bang sok telat terus gitu, sambil bercanda gitu kan. Jadi ke anaknya nggak terlihat ada takut atau ada segan, seperti teman gitu. Karena kita posisinya sebagai teman, jadi anak-anak itu merasa nyaman. Jangan terlambat lagi lah besok mah, demi ibu ya, gitu kan. Jadi ketergantungan. Ketika yang memerintahkan mereka untuk disiplin bukan guru itu, mereka mungkin tidak mau karena dekatnya dengan guru tersebut. Maka dari itu posisi kontrol sebagai teman pun ini kurang baik kalau terus-terusan dilakukan. Kemudian yang selanjutnya itu ada posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, jadi kalau posisi kontrol sebagai pemantau ini, si guru ini sudah banyak referensinya, sudah tahu aturan-aturannya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, biasanya kan nada suaranya datar aja gitu, terus formal. Kenapa kamu terlambat? Misalkan, kamu tahu kalau terlambat itu apa konsekuensinya? Ya Pak, tahu, saya harus mengerjakan ketika istirahat. Jadi datar aja. Jadi guru sebagai pemantau itu mereka sudah tahu aturan-aturannya, dan ketika anak melanggar disebutkan semua aturan. Kamu melanggar ini, melanggar aturan ini, melanggar aturan yang ini, melanggar aturan yang ini. Nah, sehingga anak-anak itu dia merasa bersalah. Kemudian kitanya itu kondisinya tadi datar, formal. Kita juga sering mungkin melakukan posisi kontrol seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ya, jadi inilah posisi atau tingkatan paling tinggi dalam posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Jadi kalau sebagai seorang manajer, guru itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya, jadi misalkan mendukung murid agar dapat menemukan solusi tadi. Murid diajak diskusi, apa kesalahannya, alasannya apa, kemudian diskusi apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu tadi. Gitu. Kemudian posisi manajer ini pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga akan tercipta identitas murid itu menjadi tidak gagal gitu. Saya sudah melakukan kesalahan, berarti saya ini jadi down gitu ya muridnya. Saya memang salah, selalu salah. Itu kan down. Nah, kalau sebagai manajer kita justru menggali. Nah, berbuat salah itu wajar, manusiawi. Semua orang itu pernah berbuat salah, tapi yang kita akan lakukan itu bukan fokus ke kesalahannya,
tapi ke solusi bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu tadi, gitu kan? Gitu. Jadi si anak itu nanti akan identitasnya menjadi positif, akan merasa berhasil, dia menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahannya, begitu. Nah, di sini segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dapat menyelesaikan permasalahan melalui 3 tahapan, ya Bapak Ibu. Jadi kedepannya kita diharapkan menjadi guru yang mempunyai kontrol sebagai manajer. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, lakukan 3 tahapan ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salahnya di mana anak itu, kemudian menanyakan keyakinan. Apa tujuannya? Terus melakukan restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi enggak jangka pendek. Kalau tadi kan hukuman jangka pendek, ya. Konsekuensi juga jangka pendek. Sehari tahun, gitu ya. Sehari tahun anak sadar, anak menebus kesalahannya. Tapi tadi ada yang menimbulkan dendam, kemudian ada yang tidak nyaman. Tapi ketika misalkan melalui restitusi, justru anak sendiri, oh iya Bu, tadi saya tidak mencatat ketika pelajaran Pak Yudi. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Saya akan minta maaf, nanti lagi saya tidak akan ngobrol. Mereka sendiri yang ngomong, bukan kita. Karena saya pribadi sudah melaksanakannya, gitu, melakukan simulasinya. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Jadi ketika menstabilkan identitas, kita bertanya kepada anak, ya, nah misalkan tadi ibu dengar dari guru piket kamu terlambat ya. Iya Bu. Nah, sudah seberapa sering kamu terlambat? Bu, ini misalkan sudah 4 kali. Wah, lumayan banyak ya. Kira-kira kenapa kamu misalkan terlambat? Sering terlambat bagus gak? Kira jawaban anak enggak. Nah, itu tahu. Berarti kamu misalkan kalau sering terlambat itu tidak baik, sudah tahu. Nah, ketika terlambat pasti kamu punya alasan, ya, punya alasan. Kenapa tidak terlambat? Kenapa terlambat maksudnya? Nanti mereka akan, ya Bu, sebenarnya saya punya masalah. Pasti anak curhat. Saya itu pagi-pagi disuruh bapak dulu, disuruh mama dulu. Banyak mereka menceritakan. Jadi tergali. Oh, ternyata kamu, iya, gak apa-apa. Itu bagus membantu orang tua dulu. Membantu orang tua dulu sebelum ke sekolah. Nah, tapi kalau sering terlambat itu juga tidak baik, ya. Ibu hargai alasan kamu. Ibu juga sering gitu ya melakukan kesalahan, manusiawi melakukan kesalahan, karena tidak ada manusia yang sempurna tanpa melakukan kesalahan. Jadi dikuatkan terus agar anaknya tidak down gitu. Sehingga ketika di sini ada validasi tindakan yang salah, nah di sini alasannya anak-anak mengemukakan, kemudian baru di akhirnya kita arahkan ke keyakinan. Nah, berarti kalau kamu sering terlambat, keyakinan kelas apa ya yang sudah kita sepakati kamu lambat? Oh iya Bu, keyakinan nomor 4 tentang disiplin. Iya. Berarti sebaiknya kamu kedepannya seperti apa? Nanti mereka akan mengemukakan sendiri, ya, mengemukakan sendiri solusinya. Baik, kalau seperti itu, Ibu sangat bangga. Kamu sudah menemukan solusinya sekarang. Silakan kamu meminta maaf dan lain kali tidak terlambat lagi. Insya Allah, misalkan Ibu pun akan berkoordinasi dengan orang tua kamu di rumah agar boleh membantu orang tua, tapi misalkan tidak mengganggu atau tidak menjadikan kamu terlambat ke sekolah. Nah, itu contoh segitiga restitusi yang harus kita lakukan ketika ini ada contohnya.
ini contohnya ya Bapak Ibu, suaranya sudah terdengar. Jadi waktu itu saya memanggil seorang anaknya sering terlambat. Nah, ketika ditanya, memang alasannya sering main game, sampai larut malam, sehingga itu tidurnya kemalaman, sehingga berefek ke pagi hari, siang bangunnya. Nah, dia sadar, anak tersebut sudah mencari solusinya sendiri. Menurut dia Bu, saya solusinya tidak lagi tidur larut malam, kemudian main gamenya dikurangi sehingga tidak terlambat lagi ke sekolah. Ya, ini Bapak Ibu bisa melakukan segitiga restitusi ini di kelas masing-masing ketika kita mempunyai masalah dengan anak-anak. Hampir sama dengan BK ya. Nah, seperti itu Ibu. Ya. Jadi memang kan kalau di SD itu gak ada guru BK ya Bu. Jadi kita sendiri sebagai guru kelas harus merangkap sebagai guru mata pelajaran, sebagai guru BK, dan semua pelajaran di SD itu kita yang handle. Jadi memang kita harus bisa melakukan restitusi. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini Bu. Ya, Bapak enggak. Alhamdulillah kami pada kegiatan Diseminasi pengimbasan atau diseminasi, kami mungkin mewakili Bapak Ibu guru atau rekan-rekan sangat bermanfaat, sangat sehingga menambah ilmu pengetahuan bagi kami semua yang kaitannya dengan kegiatan keseharian kita mendidik dan mengajar anak-anak. Alhamdulillah ada pengetahuan yang kami terima. Hanya mungkin ini ada pertanyaan ya Bu, kaitannya dengan hukuman. Kalau menelaah atau memperhatikan penjelasan dari Ibu, kadang-kadang hukuman bagi anak itu tidak perlu. Mungkin hanya anak itu supaya bisa mencari solusinya sendiri untuk kesalahannya. Tapi di lain pihak itu, sekolah itu telah membuat tata tertib sekolah. Siapa yang melanggar gitu kan ada hukuman, ada hukuman atau sanksi, ada ujian. Ya. Nah, itu pertanyaannya, apakah memang hukuman itu bukan tidak perlu, mungkin lebih diminimalisir gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi di segitiga restitusi. Mungkin ini restitusi ini bukan itu kontrol posisi kontrol guru. Iya.
di mana tingkatan yang paling tinggi katakanlah adalah tentang manajerial ya tadi. Guru sebagai presiden. Ya, sebagai manajer, guru sebagai manajer. Nah, apakah yang lainnya itu tidak perlu, misalkan guru sebagai teman, guru sebagai, sana juga ada hukuman ya, sebagai pemantau dan merasa bersalah. Hanya kalau dilihat tingkatannya di sini, guru sebagai manajer itu yang tingkatan yang paling baik, yang paling diharapkan. Nah, yang 4 ini apakah perlu atau tidak? Demikian, terima kasih. Kita dengarkan azan dulu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, saya mencoba akan menjawab pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama pertanyaannya tentang hukuman ya Pak. Tadi ya. Nah jadi kalau menurut saya pribadi hukuman itu tetap tidak diperkenankan ya Bapak Ibu. Jadi hukuman itu walaupun positif, yang namanya hukuman kan berarti anak itu tiba-tiba. Kalau hukuman itu kan tadi tiba-tiba, anak tanpa ada kesepakatan, tiba-tiba ketika datang terlambat langsung dihukum mengepel, dihukum hafalan, walaupun itu bersifat positif menghukumnya. Kalau hafalan kan ngapalkan, misalkan baca Yasin 10 kali, baca Al-Ikhlas atau menghormat bendera dan lain sebagainya. Tetap kalau hukuman itu tidak diperbolehkan karena bersifat sementara. Anak itu tidak diajak untuk diskusi dulu ya. Jadi mendadak gitu ya. Tiba-tiba anak melakukan kesalahan langsung dihukum. Nah, kemudian yang kedua tadi ada konsekuensi. Nah, mungkin yang Bapak maksud itu kan udah ada kesepakatan ya. Ada kesepakatan seperti tadi kalau misalkan kita melanggar udah lebih dari 3 kali diingatkan tidak. Nah, kesepakatannya tadi di kelas apa? Kalau melanggar udah lebih dari 3 kali. Nah,
itu misalkan harus iya. Nah, jadi lebih bahasanya ya Pak. Jadi bahasanya lebih ke konsekuensi. Kalau konsekuensi kan ada kesepakatan dulu, anak tahu. Jadi sebelum anak melanggar ketiga kali dia ngerem. Aduh, saya udah 2 kali dipanggil sama Bu Risna. Nanti ketiga kali nanti akan dapat konsekuensi enggak mau. Nah, jadi mereka ngerem sendiri karena mereka udah tahu kesepakatan kita di awal bahwa udah 3 kali mereka akan dapat konsekuensinya gitu. Dan yang lebih bagus tadi memakai segitiga restitusi sebagai posisi kita manajer ya. Itu mungkin Bapak yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau untuk menghukum itu saya tidak sepakat ya, karena menghukum itu anak itu jadi dendam, ujung-ujungnya jadi dendam, walaupun itu hukumannya positif, tetap aja dia itu kan tidak diajak diskusi dulu gitu. Kesalahan dia seperti apa, alasannya apa. Kalau misalkan kita tadi ada konsekuensi dan tadi kan di kelasnya udah ada dulu kompromi atau diskusi, jadi mereka udah tahu sendiri, udah sadar sendiri kalaupun nanti dapat konsekuensinya gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, posisi kontrol seorang guru itu ada 5: penghukum, teman, manajer, pembuat merasa bersalah, pemantau. Nah, jadi kalau misalkan Abdul ya, bicara Abdul, kalau kita kan pahala juga ya Pak, sholat misalkan sholat inginnya 27 derajat ya berjamaah gitu ya. Kalau misalkan kita enggak ya di rumah sendiri. Nah, begitupun posisi kontrol guru. Jika kita ingin menempatkan posisi kita paling bagus gitu ya, paling bisa menghargai anak, berarti kita sebagai manajer. Jadi nanti kan tadi seperti saya sudah jelaskan, ada dengan anak itu ada diskusi dulu, menggali dulu alasannya, kesalahannya, dan mereka menemukan solusi. Kalau misalkan sebagai penghukum, itu jelas kalau menurut saya jangan ya Pak, jangan. Tapi kalau misalkan teman atau pemantau itu saya bisa sewaktu-waktu ya, sewaktu-waktu. Kita pun kan harus dekat ya, harus dekat dengan anak tentunya. Posisi kita harus sebagai jadi teman, biar nyaman, biar anak-anak juga terbuka sama kita, biar kita bisa mengetahui masalahnya. Berarti kan harus dekat ke anak. Berarti posisi kita harus jadi teman dulu waktu itu. Ya, pemantau juga bisa. Kalau membuat merasa bersalah sama penghukum itu saya cenderung tidak setuju, karena kalau menghukum jelas itu sangat bertentangan ya dengan tugas kita seorang guru. Kemudian membuat merasa bersalah juga itu terhadap psikologis anak juga kurang baik. Kalau teman dan pemantau itu bisa ya, tapi lebih bagusnya sebagai manajer gitu Pak. Lebih bagusnya kami pun diarahkan ketika ada simulasi-simulasi itu di guru penggerak itu sebagai manajer posisinya gitu. Itu mungkin Bapak yang bisa saya sampaikan. Dari yang lain barangkali ada yang perlu kita diskusikan lagi. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk memenuhi undangan saya, karena saya harus melaksanakan tugas dari guru penggerak untuk tugas aksi nyata 1.4 yaitu tentang budaya positif. Saya menghimbau Bapak Ibu semua yang belum mendaftar di program guru penggerak, saya harapkan ayo kita mendaftar. Sekarang bulan Juli dibuka angkatan 10 ya, biar kita bisa bergerak bersama ya, mempunyai visi yang luar biasa, dan kita wujudkan SD Negeri 1 Cisaat menjadi bergerak ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kebaikannya itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangannya itu dari saya pribadi. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi insan-insan yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi